Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwanul fillah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis talabul ilmi. Diringankan langkah kita untuk mendapatkan ilmu yang akan memudahkan langkah-langkah kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, kalau seorang tadi meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan Rasulullah SAW mengungkapkan di antara tanda baik dan bagusnya seorang muslim itu dengan menggunakan kalimat husnun, bukan khairun. Min khairi islamil mar'i, tapi min husni islamil mar'i. Kalimat husnun ini kalimat di atas khair. Maknanya seseorang ini semakin baik kualitas keislamannya. Itu bisa dilihat indikator yang tampak manakala ia bisa meninggalkan apa yang tidak ada nilai duniawi dan tidak ada nilai dinnya. Syekh Nusaimin menjelaskan kenapa seorang muslim itu dikatakan baik manakala ia meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya, apa yang tidak punya nilai kepentingan dunia baginya, apalagi nilai kepentingan akhiratnya.
li'anna dzalika ahfadhu liwaqtihi wa aslamu lidinihi wa aisaru litaksiri law tadkhulu fi umurin nas allati la taknihi litakfir. Karena kalau itu dilakukan oleh seorang muslim, niscaya akan menghemat waktunya, sehingga waktu seorang muslim bisa lebih konsentrasi, diarahkan untuk mempelajari dirinya, untuk beramal saleh. Dan sekiranya dia harus masuk di urusan banyak dari urusan manusia, itu akan membuatnya lelah. Wah, begitu. Arisan RT melu, arisan karyawan melu, arisan Mega Pro melu, arisan Supratek melu. Ini baru jenis arisan. Perkumpulan kantor ikut, perkumpulan apa itu? Lelah. Sehingga saatnya dia harus berkonsentrasi dengan waktunya ibadah yang sudah ada. Belum nanti ditambah dengan perkumpulan hobi. Hobinya bola, nanti kan ngumpul lagi. Manchester United Community pendukungnya. Nah, senangnya bulu tangkis, ngumpul lagi. Seakan dia punya banyak waktu untuk hidup. Pura waktunya untuk beramal soleh, sehingga dia bisa bersantai-santai, bisa menggunakan untuk apa saja. Sementara yang penting, yang jauh lebih serius untuk dipentingkan tidak segera diurus. Ilmu din yang akan dia pahami, dengan itu mengungkap rahasia besar bagaimana seseorang bisa menempuh jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah, ini tidak segera dicari. Lah kapan lagi? Status sebagai awam, panjenengan bisa perhatikan di sekitarnya berapa tahun disandang oleh seseorang. Ngisi pengajian 10 tahun, itu pun masih diingatkan kita ini masih awam. Nanti mereka kapan? 10 tahun masih awam, 15 tahun masih awam, 20 tahun masih awam. Jangan dikasih materi yang terlalu dalam, apalagi yang keras, apalagi berurusan dengan syariat, apalagi lah kapan pinternya? Sementara ketika itu bukan urusan din, taruhlah masih urusan dunia, tidak ada kok yang nawar. Kamu ini nanti terlalu cepat kayanya, berbahaya, jangan dulu. Nggak ada. Mungkin ada kebablasan, kesugihan, gak kebenaran. Nggak ada. Orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, pastilah dia memiliki alat yang bisa memisahkan yang manfaat dan yang tidak manfaat. Untuk beberapa logam itu dibutuhkan katalis untuk bisa memisahkan. Seorang muslim bisa memilah yang manfaat dan yang tidak manfaat, dibutuhkan katalis berupa ilmu agar terpisahkan yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Kita ambil sepenggal waktu pada subuh, bercorak ragam orang menghabiskan waktu pada subuh, menandakan dia berilmu atau tidak berilmu, paham atau tidak paham, bermanfaat atau sia-sia waktu yang digunakan pada subuh. Apa yang kita lalui dari waktu subuh kita?
nonton kartun. Nancane anaknya nonton kartun. Tanyakan manfaatnya apa? Ada nilai rupiah, barangkali karena ini kepentingan dunia, atau nilai dunia yang lain, atau sekedar hiburan. Apa tidak ada yang lebih serius pentingnya dari sekedar itu? Jalan-jalan itu jauh lebih bermanfaat, sehat bagi tubuh. Zikir pagi jauh lebih bermanfaat, tilawatil Quran jauh lebih bermanfaat, silaturahim jauh lebih bermanfaat, thalaqul ilmi jauh lebih bermanfaat. Duduk di masjid yadhkurullah, mengingat Allah sampai terbit matahari jauh lebih bermanfaat. Membesuk orang sakit jauh lebih bermanfaat. Bersedekah tenaga dengan menolong orang-orang yang butuh dengan tenaga jauh lebih bermanfaat. Dan banyak yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk menaikkan statusnya menjadi seorang muslim yang dalam status baik. Cukup dengan kategori seseorang itu bisa memilih yang manfaat dan yang tidak manfaat, seseorang akan terpisahkan karena seperti itu. Kalau seorang muslim dengan pengakuannya itu ternyata kehidupannya itu masih bercampur, tidak terpisahkan yang manfaat dan tidak, dia bersaksikan keislamannya belum baik, belum serius bisa memilih yang baik dan yang tidak, keislamannya belum baik. Ketahuilah bahwa Allah melarang beberapa larangan-larangan. Sebenarnya itu untuk menjadikan kehidupan manusia itu lebih damai, lebih bahagia. Kenapa dilarang riba? Rasanya karena kalau tidak dilarang, dunia ini dipenuhi dengan kata-kata iseng, kata-kata sia-sia yang tidak ada nilai manfaat. Nilai dunia yang tidak ada, apalagi nilai akhirat. Orang yang ghibah itu tidak akan memiliki ketenangan. Dan jadi bisa bayangkan kalau masuk di masjid ini dengan hati yang bersih, tidak ada satupun zil atau masalah, maka panjenengan akan bisa salaman satu dengan yang lain dengan mudahnya, tersenyum dengan tulusnya, tidak ada problem. Tapi ketika ada salah satu yang mendekati Mas, hati-hati kalau Bapak jaga baju, nanti besok ketemu sudah beda salaman, beda sikapnya. Nah kalau setiap hari itu kita konsumsi riba ini, bukankah nanti kita akan kesulitan ketemu orang? Setiap ketemu ini kita lihat sampahnya, setiap kali kita lihat sampahnya, kita lihat sampahnya, sulit kita bertemu amalan dengan baik. Kemana-mana kita temui sampah dan kemana-mana kita bawa sampah di dalam hati kita. Makanya itu dilarang. Apa saja yang itu membahayakan bagi kehidupan hati